Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan kami dari kelompok 6 program profesi nurse di Surya Global Yogyakarta. Di sini kami akan melakukan role play mengenai ronde keperawatan guna memenuhi stase keperawatan manajemen serta mengatasi permasalahan yang ada di ruang NICU RSUD Panembahan Senopati Bantul Yogyakarta. Baik, yang pertama-tama saya akan membahas terlebih dahulu mengenai definisi ronde keperawatan, manfaat, serta tujuan dari ronde keperawatan. Ronde keperawatan. Ronde keperawatan merupakan kegiatan yang dilakukan oleh perawat untuk memperoleh informasi guna membantu perawat dalam menyelesaikan permasalahan keperawatan, serta dapat membantu pasien ataupun keluarga pasien dalam mengatasi permasalahan atau mendiskusikan permasalahan keperawatannya. Selain itu, ronde keperawatan dapat mengevaluasi pelayanan keperawatan yang telah diberikan kepada pasien. Hal tersebut selaras dengan penelitian yang dilakukan oleh Juwita dan kawan-kawan yang terpapar atau dikemukakan dalam jurnal dengan judul Pengaruh Pelatihan Ronde Keperawatan terhadap Kinerja Perawat dalam memberikan pelayanan asuhan keperawatan di Rumah Sakit Royal Prima Medan. Sebelumnya, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan anggota dari kelompok 6 ini. Praronde. Praronde terdiri dari yang pertama, perawat harus terlebih dahulu menetapkan pasien yang akan kita kelola. Lalu yang kedua, perawat harus menentukan tim ronde keperawatan. Yang ketiga, perawat harus mencari literatur. Yang keempat, perawat harus membuat proposal. Lalu yang kelima, perawat harus mempersiapkan pasien dengan memberikan inform consent kepada pasien maupun keluarga pasien, serta melakukan pengkajian atau validasi data. Praronde. Pada siang hari, Katim mendatangi kepala ruangan untuk mendiskusikan pasien yang ada di ruang NICU. Ini sih Bu, ya mari silakan. Ada apa enggak? Jadi maksud tujuan saya ke sini Bu, saya ingin berkonsultasi dengan Ibu. Bagaimana cara penjelasan dari kasus pasien kita? Pasien yang mana ya? Ya, pasien kita dari bayi A, bayi X. Di sini pasien itu mengalami atresia ali, Bu. Jadi pasien ini mengalami sesak nafas, kemudian pasien di sini mengalami gangguan istirahat. Jadi pasien di sini setiap malam mengalami hipertermi. Seperti itu. Terus untuk tindakan yang sudah diberikan kepada pasien apa aja ya? Untuk tindakan yang sudah diberikan, kemarin kita sudah memberikan oksigenasi pada pasien dengan kanyang nasal. Kemudian untuk hiperterminya, kita sudah memberikan paracetamol, tapi pasien kondisinya masih mengalami hipertermi seperti itu. Oke. Terus untuk hambatan pas diberikan tindakan keperawatan itu ada hambatan-hambatan yang ditemukan nggak? Ya, jadi ada hambatan baru yang kita temui di sini. Jadi pasien mengalami gangguan eliminasi karena pasien mengalami atresia ali ya Bu. Kemudian pasien juga mengalami gangguan nutrisi. Jadi pasien ini mengalami mutan sudah diberikan nutrisi atau ASI seperti itu Bu. Jadi di sini saya ingin melakukan ronde keperawatan untuk mencari solusi dari masalah ini seperti itu. Oke, berarti akan dilaksanakan ronde keperawatan ya untuk mengatasi masalah tersebut. Untuk ronde keperawatan tersebut, untuk tim yang akan mengikuti ronde keperawatan sudah disiapkan? Sudah, jadi saya sudah menyiapkan tim ronde keperawatan. Di sini saya membawa dokter, kemudian saya membawa perawat, farmasi, kemudian ada gizi, konselor dan juga bidan. Oke. Baik, berarti timnya sudah disiapkan ya. Nah, untuk pelaksanaan ronde keperawatan sendiri kira-kira kapan? Oke, jadi kalau misalnya ini Ibu menyetujui perizinan saya, insya Allah saya akan melakukan ronde perawatannya besok jam 9 pagi. Jadi bisa jam 9 pagi ya. Terus untuk dari pasien sendiri apakah sudah diberitahukan untuk pelaksanaan ronde perawatan tersebut? Ya, jadi nanti saya dari ruangan Ibu, saya akan langsung ke ruangan pasien untuk memberikan kontrak waktu dan juga memberikan informasi pada keluarga pasien.
Boleh saya lihat info konsennya terlebih dahulu? Berarti besok jam 9 dilakukan ronde keperawatan ya. Ini dari bayinya A ya? Baik, nanti ini udah bisa, nanti langsung dari sini langsung dimintakan info konsennya aja, langsung dimintakan kontrak waktunya. Besok jam 9 kita akan lakukan ronde keperawatan. Terima kasih. Kalau begitu saya permisi langsung ke ruangan pasien ya Bu ya. Ya, baik, Terima kasih Bu. Ya, sama-sama. Setelah memperoleh perizinan kepala ruang, Katim dan perawat pelaksana mendatangi ruang perawatan guna mendatangi keluarga pasien maupun pasien untuk diberikan inform consent serta dilakukan pengkajian. Permisi Bu. Ya. Selamat pagi Bu. Pagi. Perkenalkan, di sini saya perawat Inka. Ini ada teman saya perawat Yuni dan juga perawat Arya. Di sini kami yang bertugas di pagi pada pagi hari ini dari jam 7 sampai nanti jam 2 ya Bu. Gimana kondisinya adik-adik ini Bu? Ini sus, anak saya tuh keadaannya masih kayak kemarin, belum ada perubahan, masih demam, batuk gitu sus. Nah, saya tuh takut kalau terjadi kenapa-napa sama anak saya. Oke, jadi belum ada perubahan ya Bu dari Iya. kondisi adik kemarin ya. Baik Bu, jadi di sini saya dan teman-teman akan melakukan tindakan ronde keperawatan. Nah, tujuannya adalah untuk mencari solusi dari masalah pasien ini atau adik ini ya Bu ya. Karena kondisinya adik kemarin masih sesak nafas dan sekarang masih sesak nafas, kemudian ada juga masih demam, terus belum ada perubahan ya Bu. Jadi nanti saya akan membawa tim ronde perawatan saya membawa dokter, saya membawa farmasi, saya membawa bidan, perawat, gizi dan juga konselor untuk mencari solusi dari masalah adik ini, seperti itu. Karena di sini adik juga mengalami alergi terhadap obat ya Bu, antibiotik kayak gentamicin dan juga amoxicillin. Nah, kalau misalnya Ibu setuju dengan tindakan ronde keperawatan yang akan kita lakukan, di sini saya juga membawa lembar inform consent. Di sini adalah lembar persetujuan dari Ibu sebagai bukti kalau Ibu menyetujui dilakukannya tindakan ronde keperawatan ini. Dan insya Allah ronde keperawatan ini akan dilakukan besok jam 9 pagi Bu. Kalau misalnya Ibu setuju, Ibu bisa menandatangani inform consent ini. Mungkin bisa dibaca dulu ya Bu. Kalau setuju langsung ditandatangani. Nah, nanti yang terbaik buat anak saya. Oh iya Bu. Di mana saya tentang? Oh, di sini Bu. Jadi Ibu setuju ya kita akan melakukan ronde keperawatan ya Bu. Selanjutnya teman saya akan melakukan pemeriksaan pada bayi Ibu ya Bu ya. Iya. Bu Nana, selamat pagi Bu ya. Perkenalkan tadi saya perawat ini dan ini perawat Arya. Jadi di sini kita akan melakukan pengkajian pemeriksaan fisik kepada bayi Ibu ya. Nah, saya mungkin memerlukan waktu sekitar 5 menit. Apakah Ibu bersedia? Bersedia. Oke. Sebelumnya ada yang ditanyakan terlebih dahulu Ibu? Belum. Belum. Baik, kalau gitu nanti rekan saya, teman saya nanti akan melakukan pemeriksaan fisik ya Bu ya. Oke, silakan Mbak Arya. Baik Ibu, saya akan langsung melakukan pemeriksaan fisik pada bayi Ibu ya. Oke, baik Bu, untuk keluhan ibunya terkait dengan bayinya sekarang apa? Saya ini sus, apa namanya, saya takut kalau terjadi kenapa sama anak saya, soalnya kan dia sudah demam, terus batuk juga, nggak bisa tidur dari kemarin. Nah, belum ada perubahan. Nah, saya tuh takut kalau anak saya tuh terjadi kenapa-napa. Ya, baik Ibu, nanti dari kami akan mengusahakan semaksimal mungkin ya. Baik, suhunya berapa Mbak? 38,5 ya. Bu, ini suhunya 38,5 itu masih termasuk tinggi ya Bu ya. Nah, nanti akan diberikan untuk obat penurun panasnya. Ibu, bayinya ditimbang dulu ya. Bayinya saya timbang dulu ya Bu. Baik Ibu, ada keluhan terkait dengan bayinya? Iya, bayi saya, anak saya ini demam, terus batuk dari kemarin juga nggak turun-turun panasnya. Berat badannya 2.300 ya. Berapa? 2.300 Iya. ya? Baik, Ibu nanti di sini kita akan melakukan semaksimal mungkin nanti memberikan asuhan keperawatan pada bayinya. Nah, itu untuk ASI-nya gimana Bu? Asinya ini kan anak saya baru pertama kali. Nah,
anak pertama kali saya. Nah saya itu belum terlalu paham, soalnya sih saya juga nggak keluar-keluar gitu. Baik, ibu di sini 24 jam atau balik ke rumah? Pulang ke rumah. Ya. Bu, nanti di sini ada rekan saya nanti menjelaskan kepada ibu terkait dengan bagaimana proses pengeluaran ASI itu dengan cara dipompa ya Bu ya, karena ibu kan nggak bisa menyusui secara langsung pada bayinya, jadi itu bisa dipompa dulu gitu. Nanti untuk tata caranya nanti dijelaskan sama teman saya ya Bu ya. Baik, sampai sini masih ada yang bisa ditanyakan lagi Bu? Belum. Ibu nggak usah khawatir ya terkait dengan keadaan bayinya, nanti juga ada dokter yang menjelaskan tentang keadaan bayi itu. Nah, Ibu ini sudah dilakukan pemeriksaan fisik ya. Tadi suhunya masih tinggi ya Bu ya, masih 38,5. Dan juga berat badannya tadi masih kurang, itu 2.300 ya Bu ya. Nah, nanti untuk pemeriksaan suhunya nanti kita akan kembali ke sini sekitar 15 menit lagi. Bagus sekali ya Ibu bisa menjelaskan kepada kita terkait dengan kondisi bayi dan ibunya. Baik, kalau begitu nggak ada ditanyakan, saya permisi dulu ya Bu ya. Ya, mari Bu. Ya. Tahap kedua yaitu tahap pelaksanaan. Yang pertama, tahap pelaksanaan dilakukan di nurse station guna membuka ronde keperawatan serta penyajian permasalahan setelah dilakukan pengkajian. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Pagi. Oke, baik, terima kasih kepada rekan-rekan semuanya dari Pak Dokter dan juga tim perawat serta dari ahli gizi, farmasi serta konselor. Nah, tujuan untuk pagi hari ini kenapa kita berkumpul di sini, kita akan melakukan ronde keperawatan ya. Di mana ronde keperawatan akan dilakukan pada bayi Nyonya A. Pada bayi X ya, bayi X ini mengalami diagnosa medis atresia ani. Nah, dari kemarin sudah dilakukan pengkajian dari tim perawat. Untuk hari ini kita akan langsung melaksanakan ronde keperawatan. Sebelum itu, silakan dari tim perawat untuk memaparkan hasil pengkajian kemarin. Baik, terima kasih kepada Ibu Karu untuk waktunya. Jadi, saya di sini akan memaparkan kasus dari pasien kita. Untuk pasien kita itu adalah pasien dari Nyonya A, bayi Nyonya A. Pasien ini mengalami gangguan nafas. Kemarin sudah diberikan oksigenasi menggunakan kanul nasal, kemudian pasien ini mengalami hipertermi, sehingga pasien ini mengalami gangguan istirahat, gitu. Terus kemudian pasien di sini mengalami gangguan eliminasi dikarenakan atresia ani ya. Jadi pasien tidak bisa melakukan eliminasi secara spontan. Kemudian pasien mengalami gangguan nutrisi, gitu. Untuk pengkajian yang didapatkan kemarin itu suhunya masih 38,5, kemudian pasien masih mengalami muntah. Berat badannya belum ada peningkatan, masih sama 2.300 gram. Kemudian pasien terpasang infus, pasien juga terpasang sirin pump gitu. Mungkin itu saja pengumuman kasusnya. Saya kembali kepada Pak. Baik, terima kasih kepada tim perawat untuk pemaparan kasusnya. Nah, untuk itu sekarang mari kita sama-sama untuk memvalidasi apakah benar dari data yang dipaparkan oleh perawat, langsung kita validasi ke pasien. Kemarin sudah melakukan kontrak waktu bahwa pada hari ini, pagi ini jam 9 kita akan melakukan ronde keperawatan. Untuk itu diskusi pada pagi hari ini saya tutup. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tahap ronde di bed pasien. Permisi Bu, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Melakukan validasi data dan diskusi. Selamat pagi Bu. Ya pagi. Perkenalkan, di sini saya Ratna. Di sini saya selaku kepala ruangan di ruang hijau. Nah, kemarin kita sudah kontrak waktu ya, dari tim kami sudah kontrak waktu bahwa pada pagi hari ini akan dilakukan ronde keperawatan. Tujuannya adalah untuk menangani kasus dari anak ibu.
Nah, di sini saya selaku kepala ruang di sini saya membawa tim kepala keperawatan, membawa tim dari gizi, ada Pak Dokter juga, ada konselor, ada juga dari farmasi. Nah, nanti untuk kasus anaknya ibu bagaimana, penata laksanaannya atau penanganannya bagaimana akan dijelaskan dari tim kami. Mungkin silakan dari Mbak Konselor untuk menjelaskan terkait kasus dari anaknya ibu ini. Baik Ibu, perkenalkan saya Perawat Citra. Nah, di sini Ibu kemarin sudah jelaskan terkait dengan masalah pada Ade ya Bu ya. Nah, di sini diagnosa Ade itu atresia ani. Jadi Bu, atresia ani itu adalah kelainan pada anak Ibu, di mana anak Ibu tidak memiliki lubang anus. Untuk penyebabnya di sini belum diketahui secara pasti, akan tetapi salah satu penyebabnya itu adalah kelainan pada pertumbuhan dan perkembangan saat Ibu kehamilan si anak tersebut. Nah, di sini Bu untuk tanda dan gejala yang pertama itu anak ibu tidak mengeluarkan feses atau kotoran pada saat dilahirkan. Belum keluar ya Bu ya? Sampai saat ini? Belum. Ya. Nah, kemudian untuk tanda dan gejala yang kedua, anak ibu itu tidak memiliki lubang anus. Kemudian untuk pemeriksaan selanjutnya itu kemungkinan akan dilakukan pemeriksaan radiologi, di mana tujuannya itu untuk mengetahui adanya kelainan pada bagian perut si bayi. Nah, kemudian Bu, di sini untuk komplikasi, jika atresia ani ini tidak segera diatasi, salah satu komplikasinya itu obstruksi. Nah, di mana obstruksi itu adalah penyumbatan pada bagian perutnya akibat yang seharusnya keluar tertumpuk di dalam. Nah, bisa menyebabkan penyumbatan. Nah, kemudian juga bisa menyebabkan perforasi. Nah, di mana perforasi itu ketika terjadinya obstruksi tidak dilakukan penanganan secara cepat bisa menyebabkan perforasi ataupun lubang atau luka pada bagian ususnya. Kemudian Bu, untuk penata laksanaannya itu ada dua, yaitu untuk pembedahan. Nah, pembedahannya juga ini ada dua Bu. Yang pertama, kemungkinan tindakannya bisa dilakukan tindakan kolostomi. Nah, di mana kolostomi itu lakukan pelubangan pada bagian perut si bayi yang bertujuan untuk mengeluarkan feses tapi lewat perut. Nanti akan dijelaskan pada dokternya. Kemudian juga untuk tindakan pembedahan kedua itu kemungkinan akan dilakukan pelubangan pada bagian anus. Untuk selanjutnya, untuk lebih jelasnya akan dijelaskan pada Pak Dokter Bu ya. Sebelumnya, apakah ada yang ditanyakan Ibu? Belum. Iya. Tadi Ibu bilang Ibu merasa cemas ya Bu? Iya, cemas. Iya cemas. Iya cemas, soalnya anak saya kan ini nggak demam, terus dari kemarin kan juga suhunya juga belum turun-turun, terus batuk juga, terus ini terkait dengan pengeluaran kotorannya itu juga. Iya, baik ya. Ibu tidak perlu cemas. Insya Allah Ibu banyak berdoa supaya anak Ibu diberikan kesembuhan. Kami dari tim perawat, tim dokter akan berusaha sebaik mungkin untuk bisa membantu anak Ibu ya Bu ya. Dan saya lanjutkan ke dokter. Ya, baiklah Ibu, perkenalkan saya Dr. Ramadan. Di sini saya ingin memeriksa anak Ibu ya. Ya, kalau itu. Mbak perawat bisa diukur dulu suhunya. Suhunya masih 38,6 ya Bu, masih panas. Ya, makasih ya Mbak perawat. Kayaknya masih mengalami demam ya Bu. Saya buka dulu ya, ini bidongnya. Ya, Ibu, di sini tadi saya sudah melihat dari anusnya adik ya, memang tidak ada. Jadi nanti mungkin kami akan melakukan prosedur pembedahan, di mana prosedur pembedahan yang pertama kami akan melakukan kolostomi atau pelumbangan pada daerah perut
tujuannya di situ untuk mengeluarkan dari feses ya adik, karena sekarang kan adiknya belum punya anus, jadi belum bisa mengeluarkan kotorannya melalui anusnya. Jadi nanti akan dilubangi dari perutnya, jadi sehingga nanti kotorannya keluar dari anus, dari perut, dari lubang perut ya. Nah kemudian setelah 4-8 minggu itu nanti akan dilakukan proses pembedahan lagi berupa pembuatan anus pada bokongnya adik ya. Jadi setelah itu adik nanti bisa mencoba untuk BAB lewat anusnya. Kemudian setelah 1 minggu dari operasi yang kedua itu nanti akan dilakukan penutupan pada lubang yang ada di perutnya adik. Jadi nanti setelah operasi yang kedua akan ditutup lubang yang ada di perutnya. Mungkin ibu sebelumnya ada yang ditanyakan? Belum ada ya? Oke. Kalau gitu saya kembalikan ke Karu. Terima kasih Pak Dokter telah bisa ADX ya. Mungkin dari bagian farmasi bisa menjelaskan terkait obat-obat yang diberikan kepada ADX. Baik Ibu, perkenalkan saya Madam Mirta dari farmasi. Di mana kemarin kami memberikan obat kepada perawat. Yang pertama itu ada obat antibiotik, adanya obat amoxicillin dan ketamisin. Nah ternyata anak ibu mengalami alergi, itu evaluasi dari perawat jaga. Nah sebelumnya saya mau bertanya kepada Bapak Dokter, mau diresepkan antibiotik apa untuk anak tersebut? Oke, karena obat yang kemarin saya resepkan adiknya mengalami alergi, saya akan meresepkan ulang untuk antibiotiknya ya. Nanti ada obat antibiotik ceftriaxone 0,5 mg. Kemudian nanti adiknya kan panas, itu nanti juga bisa diberikan paracetamol. Dan juga nanti saya akan tambahkan obat lipid dan D5 ya, tolong diresepkan Mbak apoteker. Baik Ibu, nanti saya akan memberikan obat kepada mbak-mbak jaga, mbak-mbak perawatnya. Nanti sebelumnya akan dilakukan skin test untuk mengetahui apakah ada alergi terhadap antibiotik atau tidak. Sebelumnya ditanyakan Ibu? Belum. Baik, saya kembalikan ke Mbak Karu. Baik, terima kasih dari pihak farmasi telah menjelaskan terkait obat yang diberikan kepada ADX. Mungkin sekarang dari pihak ahli gizi bisa menjelaskan terkait nutrisi yang diberikan kepada ADX. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Hasanah dari gizi ya Bu ya. Nah ini adanya kan mengalami muntah dan juga tidak bisa BAB ya Bu ya. Nah untuk kebutuhan nutrisi seperti cairan dan elektrolit serta kalorinya seperti karbohidrat, protein, dan lemak itu kan tidak terpenuhi ya Bu ya. Sedangkan target hariannya itu untuk kalorinya sekitar 100 sampai 150 kalori per hari. Sedangkan untuk cairannya sekitar 120 sampai 150 mili per hari. Nah untuk nanti kebutuhan nutrisinya adiknya diberikan melalui selang di hidung ya Bu ya. Untuk asinya. Nah untuk diberikan juga cairan untuk adiknya biar nggak lemas Bu, yaitu cairan glukosa atau cairan gula Ibu, dan juga cairan lipid. Karena adiknya BBLR. Sebelumnya ada yang ditanyakan nggak Bu? Belum ada ya Bu ya. Untuk selanjutnya saya kembalikan. Baik, terima kasih dari pihak ahli gizi telah menjelaskan kepada Ibu ya terkait nutrisi yang diberikan kepada adiknya. Mungkin sekarang bisa dijelaskan dari pihak kebidanan terkait bagaimana cara pengeluaran ASINya, karena adik ini kan pemberian ASINya kan lewat selang dari hidung ya. Mungkin Ibu bingung terkait pelaksanaan atau pengeluaran ASINya, mungkin bisa dijelaskan dari pihak kebidanan. Pagi Ibu, di sini saya dengan Bidan Hani ya. Ini kebetulan Ibu baru anak pertama ya. Anak pertama. Jadi saya akan menjelaskan mengenai manajemen laktasi. Nah, diantaranya yaitu manfaatnya apa ASI tersebut, kemudian posisi yang baik dalam menyusui karena Ibu baru pertama, jadi Belum terlalu paham.
Jadi wajib mengetahui posisi yang baik dalam menyusui. Kemudian cara menyimpan ASI yang baik dan juga cara memerah ASI ya. Karena anaknya ibu sedang di ruang NICU. Ya. Nah, sebelumnya kita harus mengetahui juga ya manfaatnya meminum ASI bagi bayi dan bagi ibu sendiri. Nah, manfaatnya bagi bayi itu untuk mengoptimalkan pertumbuhan dan perkembangan bayi, untuk mencegah alergi, dan untuk kekebalan tubuh bayi. Nah, sedangkan manfaat untuk ibu sebagai KB alami. Nah, jadi tidak usah menggunakan KB secara otomatis ketika ibu menyusui, itu merupakan KB alami. Kemudian dapat mempererat ikatan batin antara ibu dengan bayi. Kemudian juga dapat mempercepat berhentinya darah nifas pada ibu. Kemudian saya akan menjelaskan posisi-posisi yang baik dalam menyusui bayi. Mbak perawat minta tolong pantulnya. Oh iya. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana posisi-posisi yang baik dalam menyusui. Nah, yang pertama itu ada cradle. Kalau cradle itu posisi bayi seperti ini, kemudian dari tangan yang berada di kepala memegang sampai ke ujung tubuh bayi. Nah, itu posisi cradle. Kemudian posisi cross cradle. Posisi cross cradle itu posisi bayinya masih sama seperti ini, tetapi tangan yang dekat dengan kaki bayi berada memegang dari kepala bayi sampai ke ujung kaki bayi, seperti ini. Nah, kemudian yang ketiga itu ada gaya football. Kalau gaya football itu gaya memegang bola. Jadi posisinya itu badan bayi ada di samping badan kita, kemudian kepala bayi tetap pada putih ibu ya, seperti ini, dipegang lehernya. Nah, kemudian yang terakhir itu adalah posisi yang paling mudah untuk ibu, yaitu posisi berbaring. Nah, jadi ibu berbaring di tempat tidur, kemudian bayi dimiringkan seperti ini, diganjal sedikit dengan bantal untuk kepalanya. Iya, baik. Sudah mengerti? Ya. Ini, terima kasih. Nah, kemudian kita lanjutkan cara memerah ASI. Kalau cara memerah ASI dibagi menjadi dua. Yang pertama memerah sendiri, yang kedua dengan pompa ASI ya. Kalau untuk memerah sendiri itu jangan lupa pertama kita harus mencuci tangan, kemudian memerah dari pangkal sampai ke ujung putingnya. Ya. Kemudian yang kedua itu dengan pompa ASI. Kalau untuk pompa ASI sendiri itu kita menggunakan mesin ya, pompa langsung ditaruh ke payudara ibu, kemudian dinyalakan dan itu akan memompa sendiri. Kemudian saya akan menjelaskan teknik penyimpanan ASI ya. Kalau misalnya menyimpan ASI, yang pertama botol itu harus bersih ya. Jadi caranya botol bersih itu kita mendidihkan air, kemudian botol itu ditaruh di dalamnya. Nah, untuk penyimpanannya sendiri, kalau misalnya di suhu ruangan itu ASI bertahan sampai 6 jam. Kalau di tas pendingin yang ada esnya itu bertahan sampai 24 jam. Kalau untuk di lemari es tahan sampai 5 hari. Dan untuk lemari freezer atau yang kulkas 2 pintu yang atasnya itu tahan 6 sampai 12 bulan. Nah, ibu jangan lupa menyusui biasanya 2 jam sekali ya. Jadwal menyusui bayi itu adalah 2 jam sekali. Kemudian ibu juga untuk memerah ASI yang baik itu biasanya pagi hari ketika sudah optimal menyusuinya. Jadi
sudah penumpukan ASI di dalam payudara ibu sudah menumpuk dengan baik, kemudian bisa dilakukan memerah ASI ya. Kemudian bisa juga setelah 30 atau 60 menit setelah menyusui atau setelah memerah bisa diperah lagi gitu. Baik, apakah sudah dimengerti? Apakah ada yang ditanyakan? Baiklah, saya kembalikan kepada kepala ruangnya. Baik, terima kasih dari Bu Bidan telah memberikan terkait cara memberikan ASI, Bu ya. Nah, gimana Bu setelah dari kami diberikan penjelasan terkait kondisi anak Ibu, apakah ada yang ditanyakan? Belum ditanyakan, tapi nanti kalau misal ini kan maksudnya kalau misal belum Pak, kami masih dibantu diarahkan gitu kan? Iya, nanti kami akan mengarahkan terkait tindakan selanjutnya. Nah, tadi keputusan dari Pak Dokter bahwa adik ini akan dilakukan proses pembedahan. Iya. Nah, nanti ini Ibu bisa dipikirkan kembali terkait proses pembedahan tersebut. Nanti dari pihak kami akan meminta persetujuan apabila keluarga dari bayi X ini setuju akan dilakukan tindakan pembedahan untuk pembentukan lubang kolostomi untuk pengeluaran anusnya tadi. Nanti jika Ibu setuju langsung menandatangani surat persetujuan tersebut agar dari pihak rumah sakit segera melakukan prosedur pembedahan. Ya. Sebelum kami permisi, apakah ada yang ditanyakan Bu? Belum ada. Oke, baik, kalau belum ada, saya akan mengakhiri kegiatan ronde keperawatan pada pagi hari ini. Terima kasih kepada teman-teman yang sudah bertugas dan juga sudah menjelaskan terkait kasus pada bayi X ini. Harapannya bisa segera diatasi terkait masalahnya. Kalau tidak ada yang ditanyakan lagi Bu ya, kami permisi dulu. Assalamualaikum Bu. Setelah validasi data, tim ronde datang kembali ke nurse station untuk membahas permasalahan yang terjadi pada pasien dan memberikan tindak lanjut. Warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada teman-teman dan rekan-rekan semuanya. Pada siang hari ini kita akan melakukan diskusi kembali terkait validasi data yang kita dapatkan di lapangan tadi kepada bayi X ya. Nah, untuk itu silakan kepada Pak Dokter mungkin bisa dijelaskan terkait penanganan kasus yang akan dilakukan untuk bayi X. Ya, terima kasih ya Ibu Karu. Di sini tadi kita sudah sama-sama ya mendatangi dari pasien X, bayinya A, di mana kita tahu tadi bahwa bayinya mengalami atresia ani. Nah, di sini saya akan merencanakan dari prosedur pembedahan, di mana pada prosedur pembedahan pertama saya dan tim yang lain akan melakukan proses pembedahan kolostomi. Jadi akan membuat stoma ya di perut bayi X tadi. Nah, setelah itu nanti saya akan melakukan prosedur pembedahan mengenai posterior sagittal anotoplasti atau pembuatan anus pada bokong bayi ya. Kemudian setelah itu akan ditutup dari lubang stomanya sehingga nanti bisa melakukan eliminasi melalui lubang anusnya yang sudah dibuat dari operasi sebelumnya. Nah, di sini karena nanti akan dilakukan operasi dan nanti saya minta tolong untuk perawat bisa meminta inform konsen, kemudian nanti bisa dilakukan CT scan, cek darah lengkap supaya nanti bisa mengetahui ya dari keadaan pasien dan sebagai persiapan juga dalam kegiatan operasi nanti. Kemudian tidak lupa juga untuk sama-sama ya kita nanti dari perawatnya mengobservasi kembali bagaimana keadaan bayinya dan juga tolong nanti dari keadaan demamnya itu bisa diatasi juga dan muntahnya juga. Mungkin itu saja dari saya Ibu Karu. Baik, terima kasih Pak Dokter telah memberikan gambaran tindakan apa saja yang dapat kita lakukan untuk menangani kasus atresia ani. Mungkin dari teman-teman semuanya, dari pihak ahli gizi, dari konselor maupun dari perawat pelaksana dan juga dari bagian farmasi
bisa memberikan gambaran terkait tindakan yang akan kami lakukan untuk kedepannya. Monggo silakan dimulai dari farmasi juga boleh. Baik, terima kasih atas waktunya. Di sini sudah diberikan obat antibiotik, sudah dilakukan skin test. Ternyata obat antibiotik yang berupa sevofluracin itu tidak ada alergi pada anak tersebut, maka saya sudah konfirmasi kepada dokter, maka akan dilanjutkan pemberian obat antibiotik sevofluracin dan akan diberikan lipid dan D5 paracetamol jika anak tersebut akan mengalami panas. Berarti anak tersebut mengalami alergi ya? Sebelumnya kemarin ada alergi pada obat antibiotiknya. Alergi pada obat antibiotiknya. Oke, mungkin nanti bisa diganti ya, bisa diganti untuk obat antibiotik lain. Terus mungkin dari pihak konselor tadi sudah disampaikan ya terkait penjelasan kasus. Mungkin kedepannya ada tindak lanjut apa dari pihak konselor? Ya, mungkin untuk tindak lanjut tetap diberikan pendidikan kesehatan ya kepada si ibu, dan juga tadi sudah dijelaskan juga terkait dengan prosedur yang akan dilakukan seperti apa, tindakan yang dilakukan seperti apa. Nah, kita masih menunggu prosedur dari keluarga, dari pihak keluarga. Mungkin dari pihak kebidanan tadi sudah memberikan apa saja, dan untuk tindak lanjut ke depannya bagaimana? Baiklah, tadi ibunya sudah diberikan pendidikan kesehatan mengenai manajemen laktasi. Jadi kita akan memantau apakah efektif atau tidaknya pemberian ASI tersebut ya kepada bayinya dengan telah diberikannya pendidikan kesehatan tersebut. Terima kasih. Baik, terima kasih dari pihak kebidanan. Mungkin dari pihak ahli gizi, berhubung anaknya ini tidak memiliki lubang anus ya, nanti untuk pembelian gizinya, untuk pelaksanaan atau persiapan pelaksanaan operasi nanti bagaimana, silakan dijelaskan. Terima kasih atas waktunya. Untuk memenuhi kebutuhan gizi pada anak tersebut, maka nanti ASI-nya diberikan melalui lubang hidung atau MGT. Dan untuk agar anaknya tidak lemas, maka diberikan cairan berbusa dan juga lipid karena anaknya mengalami PLS. Kurang lebih seperti itu. Baik, terima kasih atas penjelasannya dari pihak ahli gizi. Mungkin dari pihak perawat pelaksana, diagnosa apa yang timbul dari hasil pengkajian tadi? Baik, saya akan menjelaskan diagnosa apa yang telah muncul pada pasien X ya. Nah, diagnosa yang akan muncul pada pasien X ini ada dua. Yang pertama itu ada diagnosa ketidakseimbangan nutrisi. Nah, di mana kita mengambil diagnosa ketidakseimbangan nutrisi ini, kita lihat dari pasien tadi, pasien masih mengeluh mual muntah, terus terpasangnya NGT. Nah, di mana terpasangnya NGT ini diharapkan diagnosa ini setelah terpasangnya NGT dapat teratasi diagnosanya. Yang kedua itu mengambil diagnosa tentang gangguan eliminasi. Nah, di mana setelah pengkajian tadi pasien X ini tidak memiliki lubang anus. Nah, setelah nanti akan dilakukan pembedahan pos operasi seperti itu. Baik, terima kasih dari perawat pelaksana terkait penjabaran diagnosanya. Mungkin ada tambahan dari ketua tim keperawatan, monggo Mbak Inka silakan. Baik, mungkin untuk pemaparan intervensinya sudah dijelaskan dari teman-teman semua. Harapannya di sini intervensi yang sudah kita rencanakan ini bisa dilaksanakan secara maksimal seperti itu, karena di sini kan kasus atresia ani ini merupakan kasus yang langka terjadi di ruangan kita dan baru terjadi satu kali ini kan. Ya tadi harapannya semoga bisa dilakukan secara maksimal sudah direncanakan seperti itu. Untuk teman-teman di sini selamat bekerja dan tetap semangat dan juga tetap menjaga kesehatan agar yang kita laksanakan ini bisa berjalan dengan baik. Baik, terima kasih untuk diskusi kita pada siang hari ini. Harapannya nanti kasus atresia ani ini sudah dijelaskan oleh Mbak Inka tadi bahwa kasus ini adalah kasus pertama yang terjadi pada ruangan kita ini. Nah, semoga harapannya nanti
kita dapat menangani secara maksimal dengan membuat penata laksanaan tadi, terus mengimplementasikan semuanya perencanaan yang telah dibuat oleh rekan-rekan sekalian semuanya, dan juga jangan lupa nanti dari pihak perawat pelaksana untuk meminta event konsen atau persetujuan kepada pihak keluarga untuk pelaksanaan pembedahan, agar pembedahan atau pembuatan lubang kolostomi ini dapat dilakukan secepat mungkin, seperti itu. Mungkin sebelum saya akhiri pada kegiatan ronde keperawatan ini, ada yang ditanyakan dari rekan-rekan semuanya? Itu sudah cukup, tidak ada yang ditanyakan. Jika nanti ada hal-hal yang ditemukan lagi atau di lapangan atau hal-hal yang sekiranya perlu kita lakukan diskusi kembali, nanti kita akan melakukan diskusi kembali. Nah, saya akhiri pada acara ronde keperawatan yang telah dipersiapkan dari hari kemarin. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.